itu juga salah ya. Karena ya walau bagaimanapun nafsu itu ya tetap ada dalam diri kita kan. Dia harus dipenuhi dalam batasan tertentu karena itu yang bikin kita jadi manusia. Itu yang bikin kita terdorong untuk selalu mempertahankan hidup. Oke, kali ini kita akan membahas tentang mengapa manusia jatuh ke dalam dosa. Sebelum kita membahas terlalu jauh, pertama-tama kita sepakati dulu makna dari kata dosa di sini. Jadi karena ini adalah channel yang bisa dibilang titik berat pembahasannya adalah dari pendekatan psikologi, bukan pendekatan agama. Jadi kata dosa di sini kita definisikan sebagai perasaan gitu ya, perasaan rasa berdosa, rasa bersalah, feeling guilty gitu ya. Itu yang dimaksud dengan dosa. Bukan dosa yang ada di agama, yang menurut Tuhan, atau yang dicatat oleh malaikat gitu ya, menurut sebagian agama. Kita nggak bahas itu. Tapi yang kita bahas adalah kenapa sih kita itu sebagai manusia bisa merasa bersalah, udah tahu akan ngerasa bersalah, tapi kok tetap kita lakuin? Jadi dosa di sini dosa menurut persepsi kita sebagai manusia, bukan dari Tuhan, bukan dari agama, bukan dari catatan malaikat. Oke, langsung kita masuk ke topik utamanya. Kenapa sih manusia bisa merasa berdosa? Di video sebelumnya yang membahas tentang mimpi basah, saya udah menjelaskan soal mekanisme ketidaksadaran manusia. Jadi sebetulnya untuk menjelaskan rasa berdosa ini, kita akan menggunakan pendekatan yang sama, namun oke lah, di sini kita bahas dengan lebih detail. Balik lagi ke gambar iceberg ini, bongkahan es. Jadi manusia ada alam tidak sadar, prasadar, dan alam sadar. Dan di dalam itu ada id, ada ego, ada super ego. Mungkin kalau soal alam sadar, alam bawah sadar, alam tidak sadar, kalian udah pada tahu ya, udah pernah dengar mungkin. Yang mana intinya kalau tidak sadar itu adalah sesuatu yang terpendam dalam diri kita, dalam ketidaksadaran kita. Jadi dia ada dalam diri kita, tapi tidak dipersepsikan oleh pikiran sadar kita secara sadar. Nah, kalau alam bawah sadar atau preconscious itu jembatan perantara antara tidak sadar dan sadar. Jadi sebelum sesuatu kenangan masa lalu, memori gitu ya, masuk ke alam sadar, itu pasti dia melewati alam bawah sadar atau alam preconscious. Nah, yang mengakibatkan manusia bisa merasa berdosa itu adalah peran dari id dan superego. Jadi gini, dalam ketidaksadaran manusia sangat dipengaruhi besar oleh id dan superego. Id itu adalah bisa dibilang insting primitif yang ada di dalam manusia, atau bahkan di semua makhluk hidup, hewan gitu, sebagian besar perilakunya berdasarkan id. Apa itu id? Id itu bergerak dengan prinsip pleasure principle. Artinya sebagai makhluk biologis yang punya kebutuhan biologis, id itu mendorong kita, memotivasi kita untuk sesegera mungkin, secepat mungkin melampiaskan kebutuhan primitif kita, kebutuhan biologis kita sebagai makhluk hidup. Contohnya kayak makan, minum, seks, tidur, dan sebagainya. Jadi ya misalnya ketika kita lapar, perut kita kosong, maka perut itu akan mengirimkan sinyal ke dalam otak, dan otak itu akan berpersepsi bahwa kita lapar. Sehingga ketika kita lapar, ketika kita ngelihat makanan, ya kita akan tergugah, akan nafsu ingin makan. Demikian pula misalnya dalam video sebelumnya ya, tentang apa itu mimpi basah, termasuk juga seks yang udah kita bahas. Jadi ya cara kerjanya sama ya, ketika sperma itu ada di testis gitu, tertampung. Nah, insting biologis kita kan sperma itu selalu ingin dikeluarkan dengan cara berhubungan seks gitu ya, dengan lawan jenis. Nah, ketika sperma itu ada, masih tertampung dalam testis, ya ketika kita ngelihat lawan jenis, atau mungkin cowok ngelihat cewek gitu ya, akan jadi menarik, akan jadi terangsang, akan timbul keinginan, atau mungkin fantasi-fantasi untuk berhubungan seks. Nah, kira-kira seperti itu mekanisme dari id.
Nah, kalau super ego ini bisa dibilang agak berlawanan dengan id. Nah, super ego ini khusus ya, ada di manusia. Saya pikir hewan nggak ada super egonya. Atau mungkin kalaupun ada ya terbatas banget kali. Nah, super ego ini bergerak dengan cara moral prinsipal. Yang mana super ego ini mengedepankan prinsip-prinsip moral, prinsip-prinsip etika. Super ego ini selalu ingin kita itu menjadi manusia yang baik, mengikuti prinsip moral, mengikuti norma-norma di masyarakat, sehingga super ego ini selalu mendorong kita untuk menjadi manusia yang baik gitu ya, yang bisa diterima oleh masyarakat, dan terus mendorong kita untuk jadi bersih gitu lah, jadi disiplin gitu. Nah, itulah cara kerjanya super ego. Di tengah-tengah id dan super ego itu ada ego. Ego di sini definisinya bukan yang ada di masyarakat gitu ya. Karena kan kerap kali ketika kita dalam percakapan sehari-hari, kita itu menggunakan istilah ego untuk mendefinisikan orang yang sombong, orang yang songong, orang yang belagu. Oh, dia ini sombong, kalau ngomong sering meninggikan diri, berarti egonya tinggi gitu kan. Nah, ini beda total definisi egonya, bukan yang kayak gitu. Dalam konteks ini, definisi ego adalah penengah antara id dan super ego. Dan ego ini berada di alam sadar. Jadi ya contohnya ya kita ini, sekarang ini. Ketika kalian sedang nonton video ini secara sadar, kalian dengan sadar, dengan sengaja nonton video ini, mencet tombol video ini, nonton sampai habis. Nah, itu kan peran dari ego, peran dari kesadaran kalian yang melakukan keputusan. Nah, ego ini didorong, dipengaruhi oleh id dan super ego. Yang id pengen kita selalu seneng-seneng, pengen kita selalu memuaskan nafsu kita. Yang super ego pengen kita menjadi orang yang baik, orang yang suci, orang yang penuh moral. Nah, ketika ada konflik antara id dan super ego, dan ego gagal menengahinya, itu bisa menimbulkan rasa berdosa. Jadi itulah dalang kenapa manusia terus berbuat dosa. Yaitu ketika dia gagal mengontrol nafsunya, gagal mengontrol dorongan id, dan super ego ini akan menghakimi kita sendiri ketika kita gagal dalam mengontrol nafsu kita. Karena yang namanya id ini dia tuh nggak mau tahu ya, dia tuh nggak peduli. Misalnya dia lapar, ya dia pokoknya mau makan. Dia nggak peduli makanannya halal atau haram gitu, atau nyolong dari mana, atau beli, atau makanannya itu murah, atau makanannya itu mahal. Dia nggak peduli. Beda sama super ego. Super ego ini selalu ingin makanan yang baik, makanan yang halal, makanan yang harganya murah dan wajar gitu ya. Ya sesuai sama nilai-nilai moral kita gitu. Makanya kan ketika kita lagi impulsif gitu ya, menggebu-gebu, misalnya kita ngerasa lapar banget, tahu-tahu kita dikuasai oleh id gitu ya. Kita jadi beli makan serampangan sebanyak-banyaknya, makanan-makanan mahal, terus kita makan, kita seneng, ya paling senengnya 10 menit doang gitu ya. It udah bilang, oke, aku udah seneng, makasih gitu. Lalu setelah itu ya super ego yang akan ngomelin diri kita sendiri. Ini apaan? Makan banyak banget, makan mahal banget. Dan seterusnya, dan akhirnya ya timbullah kita merasa berdosa. Contoh lagi, misalnya ketika kita kebanyakan main game. Itu kan pengen kita selalu berleha-leha ya, selalu beristirahat sehingga kita tidak menghabiskan energi. Tapi di sisi lain, super ego ini pengen kita itu selalu produktif. Super ego ini selalu ingin kita semangat, selalu ingin kita supaya menjadi orang, menjadi sukses gitu ya. Nah, konflik antara rasa malas dan produktif ini kan yang bikin kita merasa berdosa kalau misalnya kita gagal mengatasinya. Ya misalnya kita main game kelamaan, kebanyakan, kita udah bilang ke diri kita sendiri, oh ya udah main gamenya bentar aja deh, 15 menit, 30 menit, tahu-tahu 5 jam kita main game. Nah itu kan, setelah itu kan super ego kita akan teriak, akan ngomelin kita gitu. Tadi katanya bilangnya 15 menit, kok udah 5 jam? Dan akhirnya kita timbullah rasa bersalah, rasa berdosa. Jadi ya itu secara psikologis kenapa orang bisa merasa berdosa. Karena ego kita gagal mengatasi id dan super ego.
Nah, pertanyaannya kan sekarang, terus gimana caranya supaya kita terhindar dari rasa berdosa? Ya caranya adalah ego kita, kesadaran kita harus bisa mengakomodasi, harus bisa memenuhi kebutuhan dari id dan super ego ini. Jadi jangan sampai kita itu ketika bertindak, ketika mengambil keputusan, itu hanya menguntungkan yang satu dan mengabaikan yang lain. Jangan sampai kita hanya mengikuti id kita, nafsu kita gitu ya, tapi kita mengabaikan super ego kita. Atau sebaliknya, jangan sampai kita hanya mengikuti super ego kita, tapi id kita malah diabaikan. Itu juga salah ya. Karena ya walau bagaimanapun, nafsu itu ya tetap ada dalam diri kita kan. Dia harus dipenuhi dalam batasan tertentu, karena itu yang bikin kita jadi manusia. Itu yang bikin kita terdorong untuk selalu mempertahankan hidup. Nah, gimana caranya kita memuaskan nafsu kita dengan cara yang baik? Ya gampang aja. Saya pikir kalian udah tahu lah. Misalnya kita mau makan tuh perlu uang. Ya udah, kita kerja yang baik, cari rezeki yang halal, dan beli makan dari uang hasil halal itu. Id kita terpenuhi, kita bisa makan, dan super ego pun ya seneng karena kita makan makanan yang halal, yang baik, yang dari keringat kita sendiri. Contoh lagi, misalnya kita punya nafsu seks gitu ya. Gimana cara memenuhi kebutuhannya? Ya menikah. Kalau kita menikah, berhubungan dengan pasangan resmi kita gitu ya, ya semua happy. Id kita akan happy, nafsunya terpenuhi, super ego pun juga seneng karena kita melampiaskan nafsu kita di tempat yang tepat. Bahkan sebagian agama kan bilang bahwa itu adalah ibadah. Nah ya udah, sesimpel itu caranya. Yang contoh lain misalnya ketika kita lagi capek habis kerja, kita pengen istirahat tapi masih ada tugas lain yang harus dikerjakan. Kita pengen leha-leha sebentar. Ya udah, kita komitmen. Kita jujur ke diri kita sendiri, kita tuh mau istirahat berapa lama? Mau main gamenya berapa lama? Misalnya tadi ya, kalau 15 menit terlalu sebentar, ya udah kita fair aja. Kita buat kesepakatan dengan id kita, dengan nafsu kita gitu ya. Oke, aku mau main game 1 jam. Ya udah, kita komit 1 jam ini. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Kalau kurang nanti id kita, nafsu kita masih merengek, masih pengen istirahat. Kalau misalnya berlebih, lebih dari 1 jam, nanti super ego kita yang akan menghakimi kita. Jadi ya komit 1 jam, setelah istirahat 1 jam, ya udah kita melakukan pekerjaan yang lain yang lebih produktif sehingga super ego kita senang. Demikian pula ketika kita ingin melampiaskan super ego kita, itu kita jangan sampai mengabaikan nafsu kita. Contoh, misalnya kita ingin membantu orang lain atau minjemin duit ke teman kita gitu ya. Ya mungkin super ego kita ini pengen nolong gitu kan. Kita punya uang berlebih yang bisa dipinjemin, super ego kita, moral kita itu pengen bantu teman kita yang kesulitan. Tapi di sisi lain, kita kan juga punya id kan. Kita juga punya nafsu. Kita nggak pengen kehilangan uang yang udah kita pinjemin. Iya kan? Nah, oleh karena itu, ketika kita minjemin uang, ya jangan semua orang dipinjemin, terus nggak ada yang balikin, ya nanti id kita yang akan ngomelin super ego kita gitu. Gimana sih kita terlalu baik minjemin uang mulu, tapi kita jadi miskin, kita jadi nggak punya uang buat seneng-seneng, buat beli makan enak, dan seterusnya. Jadi ya intinya, ketika berbuat baik pun, pastiin perbuatan baik kita itu jatuh ke orang yang tepat. Jatuh ke orang yang baik, jatuh ke orang yang tahu diri, yang berpotensi untuk membalas kita di masa yang akan datang. Atau kalaupun nggak berpotensi membalas, paling nggak ya orang yang betul-betul baik. Betul-betul kita tuh ikhlas ngasih sesuai dengan kemampuan kita. Karena ya walau bagaimanapun ya, kita ini tuh manusia gitu ya. Kita bukan malaikat. Kita tetap punya nafsu. Ya mungkin kalau agama itu kan mengajarkan kita kalau memberi itu harus yang tulus, harus yang ikhlas. Tapi ya tetap saya pikir manusiawi lah. Dalam diri kita tuh ada sisi-sisi pengen diakui, pengen dilihat, pengen dipuji. Ya nggak apa-apa, lampiasin aja. Asalkan dengan cara yang baik. Maksudnya dengan cara yang baik tuh jangan sampai kita itu sedekah hanya sekedar karena ingin dilihat orang. Satu-satunya alasan kita bersedekah adalah pengen dilihat orang. Pengen dilihat sebagai orang yang baik, orang yang kaya, orang yang pamer, dan seterusnya. Tapi kan itu bisa dilakukan secara bersamaan gitu kan. Di satu sisi kita pamer gitu lah ya, dalam tanda petik pamer, tapi pamernya kita ini kita niatkan untuk memotivasi orang lain. Saya pikir kalau kayak gitu ya baik-baik aja kan. Bahkan agama pun kayaknya membenarkan kan, kalau kita berbuat baik dan dilihat orang untuk memotivasi orang supaya berbuat kebaikan yang sama. Tapi ya kalau misalnya kalian bisa berbuat baik dengan betul-betul hati yang tulus, hati yang ikhlas,
ya monggo, bagus banget. Itu ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya kalau emang kalian mampu kayak gitu. Oke, jadi demikian pembahasan secara psikologis kenapa manusia itu jatuh ke dalam dosa. Intinya adalah karena kita gagal mengontrol diri kita, karena ego kita gagal mengontrol id kita, atau sebaliknya juga bisa ya, karena ego kita gagal mengontrol superego kita, itu juga bisa. Meskipun aktualnya dalam kehidupan sehari-hari yang lebih sering terjadi mungkin ketika ego kita itu gagal mengontrol id kita, gagal mengontrol nafsu kita. Karena ya kalau kita lihat di YouTube sekarang gitu ya, itu kan banyak ya artis yang hijrah gitu. Hijrah di sini saya nggak bilang yang tahu-tahu terus hijrah jadi sangat agamis, tahu-tahu langsung menggunakan pakaian dengan atribut-atribut tertentu gitu ya. Ya itu juga termasuk, tapi saya pikir juga banyak yang nggak se-ekstrim itu kan. Ya udah, yang tadinya dia mungkin penuh dengan kesenangan, bergelimang harta gitu ya, tahu-tahu ya dia tobat gitu ya, jadi orang baik. Nah itu kan juga sama ya sebetulnya kan. Ketika artis itu bergelimang harta, dia merasa bisa melampiaskan nafsunya sesuka hatinya dengan uangnya, dengan kekayaannya gitu ya. Dan akhirnya setelah dia lampiaskan terus-menerus, terus dia menemukan kehampaan gitu kan. Dia ngerasa hampa. Yang mana kan perasaan hampa ini kan bisa jadi adalah ketika super ego itu ya udah mulai menghakimi. Dia terus memenuhi id-nya, memenuhi nafsunya, tapi nafsu itu gak ada puasnya. Akhirnya super ego ini menghakimi, muncullah ketidaksadaran bahwa dia butuh Tuhan lah, dia ngerasa jadi orang yang kurang baik lah. Akhirnya mulai terdorong untuk ke arah yang baik, mendekati Tuhan dan seterusnya, dan akhirnya muncullah keseimbangan antara id dan super ego yang menjadikan artis itu menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jadilah orang dengan kontrol diri yang kuat. Jangan sampai kita dikuasai oleh id ataupun dikuasai oleh super ego. Dua-duanya harus kita penuhi, karena ingat, kita hanyalah manusia biasa. Bye-bye.